Belum? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tawakkalu. Qauluhu tawakkalu. Ucapannya ulama tentang tawakal. Ucapannya ulama tentang tawakal. Dia adalah sikotul qalbi. Sikotul qalbi. Kepercayaan hati. Kepercayaan hati. Bil wakili. Dengan mewakilkan al-haqqi ta'ala. Al-haqqi ta'ala. Kebenarannya Allah Ta'ala. Bihaitsu. Dengan sekira-kira. Yaskunu. Tenang. Anil ittirabi. Dari kedaruratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allim rahimallahu ta'ala wa 'adama nafabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala radhiyallahu anhu qauluhu tawakkalu. Ucapannya dari sebagian ulama tentang tawakal. Dia adalah sikotul qalbi, tetapnya hati atau kepercayaan hati, bil wakilil haqqi, dengan mewakilkan yang hak atau yang benar kepada Allah Ta'ala. Jadi diserahin lah, wakil itu diserahin kepada kebenarannya hak Allah Ta'ala, karena meyakininya yang bisa membuat kebenaran adalah Allah. Bihaitsu yaskunu anil ittirabi, atau juga dengan sekira-kira tenangnya dia dari segala kedaruratan atau dari masalah. Tetap tenang karena semuanya sudah diwakilkan kepada Allah gitu, udah diserahin kepada Allah. Ingda ta'azzuril asbab, ketika ta'azzuril asbab itu terjadinya suatu masalah. Sikotan bisa babil asbab, dia percaya dan yakin karena sebab asbab. Asbab itu sebab, karena dia tahu siapa yang membuat ini, maka dia menjadi tenang. Itu. Jadi kita harus paham dulu tentang tawakal ini. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia yakin dan percaya siapa yang memperbuat ini. Dan dia percaya yang memperbuat ini adalah Allah, maka dia tetap tenang. Gitu. Masalahnya dari orang, hakikatnya dari Allah. Yang ditangkap hakikatnya, bukan masalahnya. Ya, yang bergerak ke kita memang itu perantaranya manusia. Tapi kita harus tahu hakikat dari yang datang kepada kita semuanya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu yang menggerakkan itu Allah, maka sikotan bisa babil asbab. Oh, sebabnya Allah. Jadi tetap tenang dan yakin. Gitu. Ya. Ketika ada anak kecil yang ngirim kotoran kebo, ya kan, anak kecil nih dengan kotoran kebo, sialan anak kecil ngerjain gua gitu. Tapi ketika tahu kotoran kebo itu titipan dari ulama besar kepada ente melalui anak kecil itu, ente jadi berubah pandangannya. Kok Habib Rizik ngirim kotoran ini sama gue nih? Bertanya-tanya pasti. Dan gak mungkin ente itu langsung marah-marah, karena ente tahu yang ngirim itu bukan orang sembarangan, ya kan? Sehingga ketika dikirim kotoran pun ente tetap akan
pahami terus. Maksudnya apa nih? Pasti ada hikmahnya. Gitu. Itu dicondongkan kepada ulama besar. Memang ketika ente itu datangnya dari anak kecil itu marah-marah. Lu anak kecil, bangke sialan lu. Ngirim gua anak kotoran lu. Tapi ketika disematkan kepada ulama besar, apa sih ulama besar? Apa yang menurut pandangan ente lah? Kalau ini mungkin sebenarnya Habib Rizik misalnya, atau Abu Uci. Pasti kan aneh mikir, kok Abu Uci ngirim ginian? Ya kan? Iya. Pasti ada hikmahnya, karena aneh tahu siapa Abu Uci. Nggak mungkin dia memperbuat sesuatu yang nggak bermanfaat atau merugikan orang lain. Oh, ternyata itu kotoran, ternyata untuk pupuk. Dan dia melihat katanya tanaman aneh, misalnya ada tanaman yang kurang pupuknya, dikasihlah itu. Oh, itu. Jadi kita bakalan tenang sekalipun yang kita itu dikirimin kotoran, ketika kita tahu siapa yang ngirim itu. Tapi ketika kita lupa siapa yang ngirim itu, apalagi ente ngelihatnya anak kecil, marah ente. Anak kecil, tahu apa lu kan gitu. Apa nggak akan pikiran ente ke pupuk? Yang ente lihat itu anak kecil lagi nimpuk kotoran ke ente, tai lah gitu. Kerjain lah sama anak kecil kan gitu. Ya kan? Itu letaknya di situ. Kenapa orang nggak bisa tawakal? Karena dia belum kenal sama yang ngirim. Sehingga terus akan muncul masalah. Aneh rasa ketika semuanya itu aneh sematkan kepada guru aneh, apapun kirimannya, aneh akan tetap tenang. Karena aneh mahabbah. Mau ngirim kotoran kek, ya kan? Mau ngirim apapun juga, mau sepeda kek, apa kek, duit 500 perak gitu misalnya gitu, aneh akan tetap tenang. Kenapa? Karena aneh tahu siapa yang ngirim ini, dan orang yang mengirim ini bukan orang sembarangan, pasti ada hikmahnya. Aneh sematkan dulu kepada manusia biar ente sadar siapa Allah. Allah itu jauh lebih besar dari Abu Uci, dan jauh lebih memiliki kehikmahan yang besar daripada manusia. Ya, gitu. Itulah makna tawakal sesungguhnya. Gak akan marah ente kalau tahu siapa yang ngirim. Tapi kalau nggak tahu siapa yang ngirim, nggak bakalan ente bahkan pasti mah. Artinya kemarahan, emosi, kepusingan dan segala macam bersumber kehilangan Allah ente-nya. Ente nggak percaya dan yakin bahwa itu semua kerjaan Allah, tapi ente yakini itu kerjaan manusia, marah, yakin. Kan?